Ya, gini tadi. Kebetulan saya juga kan ada bergerak di area industri periklanan. Ya salah satu bentuk kalau kita lagi ada punya klien gitu, kalau misalnya kita mau buat suatu program atau apa, itu kan salah satunya ya pasti akan melibatkan untuk media massa atau juga sosial media untuk buat create buzz gitu, buzz. Kita mau bawa campaign apa nih gitu, mau bawa apa. Nah itu kan sebetulnya itu aja di pihak kita ini secara gamblangnya iklan aja, misalnya iklan produk tertentu itu kita bisa bangun satu opini masyarakat secara bebas. Bahkan kita bisa minta media untuk sebetulnya nggak langsung direct langsung ke media massa, malah kita minta mereka untuk masuk dari sisi sosial media, karena yang ada satu yang beredar juga di kita, di masyarakat kita, anak-anak muda atau yang ya let's say lah bilang umur sekitar 30-an gitu. Yang seumuran kita ya berarti ya. Salah ya. Berasa muda terus gue soalnya. Terus. Itu lebih percaya sosial 17 media. Lari tapi. Terus. Itu lebih percaya sosial media loh, Pak De, dibanding media massa gitu. Karena ya Pak De tadi bilang juga, saya baca berita itu ya kayak kalau cuman pas lagi di jamban atau pas lagi ya kalau ada waktu saya baca lah gitu. Dan memang kan selalu begitu yang kejadian. Dan kita sekarang lebih aktif pakai Facebook lah, Twitter lah gitu. Dan kemarin juga saya dapat berita yang hoax itu juga sebetulnya itu bukan dari media massa gitu. Nah itu sebetulnya satu sisi juga karena ada pengalaman saya di mana kita juga bisa direct media massa untuk masuk dari sisi blogger atau dari sisi memang orang-orang yang memang bergerak punya massa di Twitter banyak, kita bisa pakai itu sebetulnya. Nah kalau balik lagi ke persoalan yang si beras plastik tadi, ya berarti kan bisa juga ada kemungkinan dong sebetulnya media massanya yang mainin sosial medianya ini sebetulnya. Itu yang jadi mengerikan juga gitu kan. Kalau bicara kemungkinan, katakan besar kemungkinan itu gitu. Karena tadi mass media hari ini punya andil besar di dalam satu sistem ekonomi pasar. Karena di dalam ekonomi pasar, kepentingan bisnis hari ini, terutama untuk sektor real misalkan saja, itu orang mengenal tentang how to create the market, penciptaan pasar. Nah, pasar bisa diciptakan secara positif dengan melakukan edukasi terhadap pasar, ya kan? Positif ini bukan dalam term saya loh ya, maksud mereka loh positif. Dalam term saya tetap negatif soalnya. Gitu loh. Jadi mereka meng-create dari orang yang tidak butuh jadi butuh, dari orang yang tidak kepingin beli jadi beli. Itu how to create the market. Sah-sah aja kan. Loh iya, artinya secara positif saya mengatakan tadi mengedukasi, ya kan. Tapi juga bisa dengan cara create the marketnya begini. Secara negatifnya, kalau positifnya Anda beli ini bagus. Tapi bisa saja create the marketnya, Anda jangan beli ini. Karena ini tidak bagus. Sehingga kemudian ketika tidak boleh jangan beli ini, maka beli yang ini, kan gitu. Otomatis dong gitu. Kan gitu. Logikanya bisa dua arah yang dibangun gitu. Jadi yang punya peran adalah mass media. Bicara tentang how to create the market. Tools-nya adalah itu. Ya kan? Nah, makanya kemudian ketemu pada tingkat berapa harganya. Ya kan, per slot, per ini segala macam gitu kan. Kalau di kaum TV, ukurannya rating dong. Makanya ada prime time. Prime time kan harganya beda segala macam. Itu kan jelas gitu loh. Karena tingkat penontonnya yang paling banyak di mana kan gitu. Ya memang bagian dari how to create the market gitu. Dan mass media memang pintunya untuk itu, toolsnya alat itu untuk itu. Dan buat mereka tidak penting apakah itu menyesatkan publik atau tidak menyesatkan publik, yang penting Anda bisa bayar, selesai kan gitu. Jadi kaidah-kaidah moral di sini sudah hilang, hancur. Karena mekanisme pasar.
Jadi nggak penting lagi informasinya gitu, validitas informasi yang diberikan seperti apa, ya kan? Dalam tanda kutip ya, mengemas, ya kan? Agar satu produk menjadi tampak indah dan kemudian orang mau membeli, ini kan soal dibuka dalamnya nggak tahu isinya apa. Yang penting kemasannya dulu. Yang penting kemasannya, dan itu kan untuk mendistribusikan informasi yang sudah dikemas rapi itu apa? Mass media. Yang paling sekarang hebat ya audiovisual pasti kan, ya televisi, karena orang bisa kemudian mendapatkan informasi itu dengan mendengar dan melihat gitu kan. Kalau yang mass media cetak itu kan cuman terbatas kemampuan menyampaikan pesannya, tapi audiovisual lebih kuat, ya, lebih kuat di dalam menyampaikan pesan, sehingga kemudian itu pilihan yang lebih diambil kan, gitu. Jadi memang kalau kembali kepada tadi, ya saya bersyukur kalau banyak yang tidak percaya terhadap media massa ya gitu, dan beralih kepada sosmed. Cuman persoalannya juga kemudian kalau sosmed juga kemudian tidak dikawal dengan moralitas yang cukup, dia nasibnya akan juga sama dengan mass media, tinggal tunggu waktu gitu. Karena tadi mau mass media mainstream, mau sosial media, pada akhirnya semua tunduk pada kepentingan pasar. Itu yang paling bahaya. Yang beda cuma cara kan gitu. Nah, tadi how to create the market untuk kepentingan itu bisa dimainkan di dua sisi sebetulnya. Di media massa mainstream dia bisa lakukan itu, di sosial media. Jadi juga hati-hati gitu, maksud saya, untuk juga kemudian jangan juga kemudian tidak percaya dengan yang ini lalu percaya bulat-bulat kepada yang ini, sama aja bohong gitu loh. Karena keduanya bisa dimainkan. Bisa dimainkan. Gitu. Mereka bisa memainkan itu untuk kepentingan tadi. Karena udah prinsipnya how to create the market, baik secara positif maupun secara negatif. Jadi kalau kembali kepada bicara beras plastik, itu adalah cara negatif. Jangan beli beras dari Cina gitu bisa gitu, kan? Kan itu prinsipnya. Jadi beras dari mana dong? Yang pokoknya penting bukan dari Cina. Kan gitu. Karena itu plastik gitu kan. Beras lokal juga nggak dibilang. Enggak, gitu kan. Udah nggak masuk hitungan. Nah, gitu kan gitu. Nah, itu pemain pinggiran. Itu pemain pinggiran gitu kan. Karena tadi ini soal impor. Jadi rebutan pasar kan. Yang impor dari mana nanti? Nanti keluar ban, misalkan di ban. Oke, impor dari Cina. Beras ditahan, dikurangi itu. Tapi kan kebutuhannya tetap. Berarti harus impor dari tempat lain. Nah, kita tunggu aja nanti misalkan gitu. Kalau kemudian impor dari Cina dikurangin, impornya dari mana? Berarti itu yang main kan gitu, gampang saja kan gitu. Logikanya sederhana. Jadi emang Indonesia tuh seksi sekali ya. Oh iya. 250 juta lu dikasih makan gitu kan. Dan semuanya udah beras. Nah, semuanya udah beras. Gitu. Jadi makan singkong juga suruh makan. Iya, gitu. Jadi menanggapi soal yang hoax itu kayak gitu. Yang paling kasihan kita dong tadi. Ya memang yang paling... kan saya bilang konsumen dan produsen itu korban. Korban dari kejahatan pasar. Karena pasar yang berkuasa atas itu. Pasar itu siapa sih? Kan paling sederhana. Yang punya duit itu aja. Karena dia yang kemudian bisa mengatur semuanya. Nah sekarang gini, bikin produk, ya kan? Lalu dia harus pasarkan produk baru ini, dikenalkan kepada pasar. Dia pakai, ada promosinya kan, ada advertisingnya, ada segala macam. Panggil lah orang bagian periklanan yang kerja advertising, lu bikinin ya. Kamu bikinin yang sebagus-bagusnya supaya mereka tertipu membeli ini. Kira-kira gitu kan, bahasanya cuma gitu dong. Sederhananya kan gitu. Kan gitu. Ya kan? Kan kira-kira begitu. Sederhananya begitu kan. Ya nggak mungkin dong kemudian produk itu jelek terus kita bilang jelek, kan nggak. Pasti bagus yang disampaikan kan gitu. Jeleknya pasti disimpan gitu. Untuk dibeli kan gitu. Ya cuman itu. Hukumnya cuman itu. Dan itu kemudian
yang bisa menentukan itu apa? Ya pemilik modal. Untuk meng-create itu semua. Jadi kasihan memang kita yang jadi konsumen. Konsumen itu korban hari ini. Karena nggak ada political will dari government di satu sisi untuk menjaga keliaran pasar, menjaga kebiadaban pasar, gitu nggak ada. Karena untuk konteks beras ini kita kan punya Bulog. Yang bertugas untuk mengatur tata niaga. Bulog hari ini nggak lebih cuman gudang. Dia tidak bicara tentang policy bagaimana mengatur, menjaga distribusi, pasokan, kecukupan pangan. Dia nggak mengatur itu. Karena itu sehari ini semua sudah diserahkan kepada pasar. Dulu iya memang Bulog itu. Ya. Semua kontrol, ada disebut 9 bahan pokok. Dulu kan masih ada tuh sembako, 9 bahan pokok, itu kan masih dikontrol oleh Bulog. Itu kan tadi sebetulnya. Artinya peran dia untuk mengendalikan pasokan, supply, mengendalikan harga dan lain sebagainya. Hari ini kan sudah nggak berlaku itu, kembalikan ke pasar. Jadi pasar yang menentukan. Jadi kalau harga pasar itu kan bisa mainkan, tahan dulu barang biar harganya naik, baru lempar lagi kan gitu. Ya iya, dia bisa mainkan harga dulu sih, tahan dulu barang, harga naik, lepas pelan-pelan. Ya. Apalagi mau bulan puasa bentar. Nah iya, gitu. Nah itu tuh kelakuan pasar kayak gitu. Iya. Kalau produsen kan enggak, produsen begitu selesai produksi ya dia jual, lepas. Nah ada pasar yang kemudian, oke, masuk dulu di gudang dia sebelum masuk konsumen, nah dia mainkan itu di situ. Paduka yang mulia pasar itu tadi. Isu-isu kayak gini kan juga sebenarnya kan nggak cuma 1-2 kali kejadian di kita. Pada sekarang aja kita ketemunya beras, dulu sempat ketemu apalagi ayam lah, borak lah kayak gitu. Bahkan sempat pernah ada satu media, saya lupa apalah itu, mereka bikin sampai investigasi gitu. Yang saya dengar ya malah ini dengar dari orang medianya langsung, malah ada yang benar, ada juga yang sebenarnya itu ya dibuat-buat juga gitu. Itu ngeri juga gitu kan. Sedangkan ya satu sisi juga kan mereka satu sisi dari pihak medianya mereka cuma pengen naikin rating, karena kan satu sisi yang kayak gitu masyarakat kelas bawah itu kan pasti akan langsung nonton dan langsung waduh gitu, ada apaan nih gitu kan, kayaknya drama banget gitu. Itu kan sengaja dibuat, bahkan kemasan programnya pun itu betul-betul sangat drama sekali. Oh iya. Itu mengerikan gitu, bahkan ya itu cukup pernah jadi panas-panasnya juga di kita gitu. Dan ya yang memang selalu yang dirugikan ya kita lagi, rakyat Ya, lagi. ya. Kalau ingat kasus dulu berapa tahun yang lalu ya, 2-3 tahun yang lalu, heboh tentang maklar kasus. Ingat nggak Markus itu di stasiun TV, yang ada satu orang dengan dihitam-hitamkan, terus suaranya kemudian dirubah, seolah dia maklar kasus dan membuat pengakuan. Ternyata itu rekayasa dan orang itu bukan maklar kasus. Itu terungkap, terbukti. Ya, tapi kan damai akhirnya. Dan kemudian tidak muncul. Mereka kan mereka yang punya mass media dong. Berita mana yang harus muncul dan bisa nggak bisa mereka atur. Gitu. Tapi itu fakta. Itu sempat ramai sebentar tapi kemudian hilang. Karena orang itu dibayar untuk ngaku sebagai maklar kasus. Ya, gitu. Jadi disetting, diwawancara segala macam. Gitu. Ya ternyata enggak, bukan. Itu stasiun TV besar. News media itu cukup besar itu. Nggak selesai lah. Kalau bahasa kerennya dilapan-anamkan lah, itu udah 8-6 sudah selesai barang itu gitu. Ya, kan, berapa transaksinya, dealnya untuk membungkam itu saya nggak tahu gitu. Tapi itu clear gitu. Itu terjadi. Jadi
Itu yang saya katakan kembali kepada awal gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pemberitaan tadi, ya, terlalu banyak manipulasi hari ini yang terjadi gitu, di pemberitaan itu, sehingga muncul hoax kayak gitu. Ya memang itu terjadi hari ini. Memang itu terjadi hari ini. Karena tadi posisi mass media hari ini, dia punya kepentingan. Ya, kepentingannya bukan pers, menjaga independensi pers, bagaimana mereka kemudian harusnya menjadi mass media ya. Jadi kode etik jurnalistik itu sudah tidak ada gitu. Bahwa ada misalkan Komisi Penyiaran Indonesia, ada lembaga etik, dewan etik segala macam, pers segala macam, nggak berjalan. Ya kayak pemilu kemarin kan berasa itu. Metro TV, ya kan Metro TV pro Jokowi, TV One pro Prabowo gitu kan, yang satu kemudian hasil lembaga surveinya memenangkan ini. Ya ini kan kelihatan banget gitu loh. Frontal gitu. Bahwa dia menjadi tools bagian dari kepentingan, kelompok kepentingan. Gitu. Jadi makanya saya bilang ya bagus kalau sudah ada kesadaran untuk tidak percaya mass media, itu sebuah langkah besar untuk saya gitu. Tapi juga jangan kemudian begitu saja percaya juga dengan sosial media. Gitu. Ada juga kecenderungan mereka nggak percaya mass media lokal, beralih pada mass media yang internasional, yeah, yang sekarang banyak beredar. Yeah. Kan? Nah, hanya pertanyaannya apakah itu juga benar? Gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh sebagai pembaca lah, atau sebagai penerima informasi itu sebenarnya gimana sih supaya kita bertindak dengan tepat, supaya kita nggak tertipu terus menerus? Mass media internasional juga tidak bebas nilai, sama sebetulnya. Cuman kaidah-kaidah jurnalistiknya mereka masih pegang itu, karena aturan di negara mereka kuat. Penegakan hukumnya kuat di mereka. Jadi mereka juga tidak berani main kasar gitu. Tapi bukan berarti kemudian mereka juga enggak. Cuman lebih halus mainnya. Contoh begini, misalkan dari semua, saya cerita kerja jurnalistik dulu sedikit ya supaya ketika ada reportase dilempar wartawan, maka kemudian banyak berita yang masuk. Ya kan? Masuk semua. Dan masuk itu kan ke redaksi namanya, dewan redaksi. Pertanyaannya satu, yang menentukan berita ini boleh keluar dan tidak boleh keluar siapa? Redaksi, pemimpin redaksi. Dasarnya apa? Ya itu tadi. mana yang ratingnya bakal jadi bagus? Enggak. Artinya tadi, mainan tadi. Iya. Titipan pesan itu. Persis gitu kan. Bahwa oke, berita yang ini dia angkat dengan tetap menjaga kaidah-kaidah jurnalistik, iya gitu. Tapi berita yang ini yang kurang lebih sama pentingnya, bahkan lebih penting, dia tidak siarkan. Yang disiarkan benar memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Betul banget itu. Tapi kan pertanyaannya kenapa itu dan kenapa tidak ini? Itu yang jadi persoalan gitu. Jadi lebih halus permainannya. Kalau di kita kan kasar banget. Mainnya kasar banget gitu. Kalau di sana lebih sophisticated lah, lebih canggih lah mainnya gitu loh. Main cantik. Ya, lebih main cantik lah di sana gitu. Karena mereka juga harus mampu menyiasati hukum yang ada di sana. Karena penegakan hukumnya kan kuat. Dan satu lagi, tingkat pendidikan di luar negeri juga tinggi. Sehingga masyarakat sana juga sudah bisa tahu gitu loh. Sudah, ini junk information ini, gue nggak mau. Gitu. Jadi ada mass media yang punya kredibilitas memang gitu. Tapi tidak kemudian memungkiri bahwa mereka tidak terjebak pada kepentingan. Iya, terjebak. Soal pemilihan berita tadi aja gitu. Kuncinya di pemilihan berita. Soal bahwa berita yang disampaikan itu benar, memenuhi kaidah-kaidah jurnalisme segala macam. Iya. Mereka mainkan itu betul. Jadi tidak salah. Dalam konteks sebagai media massa dan bagaimana mereka melakukan kerja-kerja jurnalistik tidak salah.
nggak salah secara teknikal di situ loh, tidak dilanggar secara teknikal, kode-kode etiknya diikuti. Tapi menetapkan mana yang harus diberitakan tidak, itu soal lain. Jadi seperti misalnya berita yang lebih penting itu disembunyikan, jadi seperti pengalihan isu gitu ya, ditutupi dengan berita yang asal ya berita Iya. abal-abal gitu Iya. lah gitu. Nah, itu memang hari ini di Indonesia cara yang paling primitif itu paling gampang. Paling gampang begitu. Ada sesuatu yang penting terjadi dan agar ini tidak muncul, dimunculkan ini gitu. Makanya tadi berita itu pun bisa di-create. Karena logikanya kan sederhana. Kalau bicara mass media itu adalah industri dan berita itu adalah produk, maka dia juga masuk di dalam hukum how to create the market. Berita apa yang kemudian harus dia create supaya masyarakat mengkonsumsi itu, kan gitu. Sama. Gitu. Jadi kalau beritanya berita-berita junk ya karena tadi mereka sampaikan itu. Yang penting-penting memang tidak mereka beritakan justru. Karena ini bicara tadi marketnya, bukan market si ini loh mass media, market dari kepentingan yang diwakili oleh dia loh maksudnya gitu. Jadi misalkan kalau politik kepentingan Jokowi, maka ada marketnya Jokowi kan di sana. Nah itu yang harus dijaga maksudnya gitu loh. Misalkan nih, gitu. Ini paling gampang lah gitu kan. Kan itu harus dijaga. Maka berita yang disampaikan harus menjaga market itu. Gitu. Sederhana saja. Gitu.